Oke, saya izin mulai ya Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membawakan presentasi mengenai hubungan fungsi-fungsi manajemen perbekalan. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Puji Wahono SEM SI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perbekalan yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian ada Bu Eka Dewi Utari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perbekalan. Boleh di next. Jadi kelompok kami beranggotakan Nur Hidayat, saya sendiri Muhammad Jafar, dan kemudian Muhammad Alfinsih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya oleh Muhammad Alfinsih. Kepada Muhammad Alfinsih dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Jafaran atas pembukaannya. Yang pertama ini kita akan membahas tentang definisi dari manajemen perbakalan. Dilihat dari segi etimologis, administrasi perbakalan terdiri atas dua kata ya teman-teman, yaitu administrasi dan juga perbakalan. Manajemen itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, perbekalan itu berasal dari kata bekal, yang artinya persediaan baik material maupun non-material. Perbekalan juga dapat diartikan sebagai rangkaian pembuatan, mengadakan, mengatur pemakaian, memelihara, hingga penghapusan benda-benda perlengkapan dalam suatu pekerjaan atau usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen perbekalan adalah administrasi perbekalan merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan pembekalan guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, suatu proses mengurus tentang barang, benda, bahan perbekalan, mulai pada saat menemukan pemikiran berapa besar atau banyaknya barang-barang, benda-benda, bahan-bahan tersebut yang tersedia atau harus disediakan, kemudian pemakaian, pemeliharaan, sampai penyingkiran serta pertanggungjawabannya, itu rangkaian yang dinamakan administrasi perbekalan. Yang kedua adalah tujuan dari manajemen perbekalan. Tujuan manajemen perbekalan adalah untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tersedia secara tepat waktu dalam jumlah yang memadai, serta dengan kualitas yang sesuai. Manajemen perbekalan bertujuan untuk mengelola seluruh proses pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengendalian persediaan secara efektif dan efisien. Dengan perencanaan yang baik, organisasi itu dapat menghindari kelebihan stok yang dapat menyebabkan pemborosan atau kekurangan stok yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Dalam konteks ini, manajemen perbakalan berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, serta memastikan ketersediaan barang untuk mendukung produktivitas dan juga kelancaran kerja. Selain itu, tujuan dari manajemen perbakalan adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko terkait logistik dan juga rantai pasok atau supply chain. Dengan manajemen perbakalan yang baik, organisasi dapat meminimalkan risiko keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, atau kehilangan aset. Ini juga dapat membantu organisasi dalam merespons permintaan yang berubah-ubah, menjaga kepuasan pelanggan atau pihak yang dilayani, dan juga mendukung kelangsungan operasional yang lebih stabil. Pengelolaan yang tepat dalam manajemen perbakalan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memastikan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Selanjutnya adalah fungsi dari manajemen perbakalan. Manajemen perbakalan itu memiliki fungsi utama untuk menjamin ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh organisasi dalam hal waktu, jumlah, dan kualitas yang tepat. Fungsi ini meliputi perencanaan dan pengadaan, di mana kebutuhan perbekalan diidentifikasi dan metode perolehannya ditentukan. Pengelolaan yang baik memungkinkan pengadaan dilakukan secara efisien dan sesuai anggaran yang ditetapkan. Selain itu, fungsi penyimpanan atau manajemen inventaris berperan penting dalam menjaga kualitas dan kuantitas barang. Fungsi manajemen perbekalan juga mencukup distribusi di mana barang yang disimpan didistribusikan ke unit-unit yang memerlukan secara efisien dan tepat waktu. Fungsi-fungsi pengendalian pun penting untuk memantau penggunaan dan ketersediaan stok secara berkala guna mencegah pemborosan, kehilangan atau ketidakseimbangan stok yang dapat mengganggu operasional organisasi. Keseluruhan fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya, serta memastikan kelancaran efektivitas dalam organisasi. Oke, berikutnya ada perencanaan manajemen perbekalan. Yang pertama, pengertian terlebih dahulu, perencanaan manajemen perbekalan adalah
kegiatan atau tindakan pemikiran yang bertujuan untuk memperoleh benda menurut kebutuhan yang akan dipergunakan untuk mencapai keberhasilan kegiatan-kegiatan operasional dalam sebuah perusahaan. Di sini ada 4 ruang lingkup manajemen perbekalan dalam hal perencanaannya. Yang pertama, ada perencanaan dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan yang didapatkan berupa kebijakan pimpinan yang berwenang. Jadi, perencanaan ini bisa kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan sebuah kewenangan dari pimpinan kita atau sebuah kebijakan yang memperbolehkan kita untuk mengatur sebuah perencanaan kepada manajemen perbekalan. Lalu yang kedua ada mengadakan evaluasi dan satuan pengadaan dari satuan unit organisasi yang memerlukan. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan sebuah manajemen perbekalan, kita harus melakukan sebuah evaluasi terlebih dahulu mengenai misalnya stok atau inventar kita di dalam sebuah perusahaan. Misalnya kita butuh barang apa aja, kita butuh persediaan apa aja, itu kita buat sebuah perencanaan yang tersebut melalui evaluasi. Lalu yang ketiga adalah mengadakan evaluasi inventaris dan satuan pengadaan dari satuan informasi yang meningkat. Lalu yang keempat, mengajukan usul pelaksanaan pengadaan. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan itu dulu, kita harus melakukan sebuah usul kepada pimpinan kita, seperti yang pertama, seperti poin yang pertama. Ketika kita mendapatkan sebuah kebijakan ataupun wewenang dari pimpinan, kita juga harus melakukan usul terlebih dahulu ketika kita akan melakukan perencanaan, seperti biaya yang itu berapa, terus apa aja yang mau kita beli, apa aja yang mau kita jual, dan apa aja yang mau kita distribusikan ke divisi-divisi lain terkait dengan manajemen perbekalan itu sendiri. Boleh di next. Lalu selanjutnya adalah pengadaan manajemen perbekalan. Jadi manajemen perbekalan dalam proses pengadaan ini adalah sebuah proses memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Lalu ada 4 lingkup dari pengadaan manajemen perbekalan itu sendiri. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan perbekalan. Ini kita perlu identifikasi terlebih dahulu mengenai apa saja kebutuhan kita dalam suatu organisasi. Misalkan kita perusahaan makanan, kita butuh bahan baku apa aja, terus juga kita alat-alatnya kurang di mana, apakah kita membutuhkan suatu maintenance atau perbaikan di alat-alat kita dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah pemilihan pasok. Kita harus memilih seorang pemasok yang tepat agar barang atau harga yang diberikan juga efisien sehingga kita dalam perusahaan ini tidak menggunakan biaya yang terlalu besar ataupun terlalu kecil dalam memilih pemasok ataupun barang-barang yang diberikan oleh pemasok tersebut berkualitas baik. Lalu yang ketiga ada negosiasi harga. Jadi ketika kita sudah mendapatkan pemasok yang baik, kita juga perlu menegosiasikan harga yang tepat untuk perusahaan kita. Kita nggak bisa hanya menerima harga mentah dari masuk kita. Kita juga harus melakukan negosiasi terlebih dahulu ketika kita ingin melakukan persetujuan pemasokan barang ataupun supply dari perusahaan kita. Lalu yang keempat adalah pembelian barang dan jasa. Ketika kita sudah melakukan 3 hal yang sebelumnya, pembelian dan barang atau jasa dapat kita lakukan selanjutnya. Boleh, Lex? Lalu penggunaan manajemen perbekalan. Jadi penggunaan ini ketika perencanaan dan pengadaan barang sudah dilakukan dengan tepat, maka barang tersebut dapat digunakan sesuai dengan keperluan dan perhitungan dari perencanaan sebelumnya. Jadi ada beberapa kategori dalam manajemen perbekalan yang dapat digunakan oleh seluruh anggotanya. Yang pertama itu dari kategori barang bergerak. Jadi dibagi menjadi 2 lagi, yaitu barang habis pakai. Barang habis pakai ini adalah barang yang susut volumenya pada waktu dipergunakan dan dalam waktu jangka tertentu dapat susut sudah sampai habis atau tidak berfungsi lagi serta tidak perlu diinventarisasikan dalam proses pembekalan ataupun dapat dihapuskan. Lalu yang kedua ada barang tak habis pakai. Ialah barang yang dapat dipakai berulang-ulang, tidak susut volumenya dan masa kegunaannya memiliki jangka waktu yang panjang dan memerlukan perawatan agar selalu siap guna. Lalu kategori yang kedua adalah barang yang tidak bergerak. Barang yang tidak bergerak adalah perbekalan organisasi yang tidak dapat berpindah-pindah seperti bangunan ataupun tanah. Next. Nah, kemudian proses-proses perencanaan, pengadaan, dan penggunaan dari manajemen perbekalan. Jadi, sesuai kategori sebelumnya, ada 2 kategorinya, yaitu barang tidak bergerak dan barang bergerak. Di barang bergerak, ada 2 kategori lagi, yaitu barang habis pakai. Prosesnya adalah menyusun daftar kelengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan oleh masing-masing satuan organisasi tiap bulannya. Yang kedua, menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Lalu yang ketiga adalah menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan atau kemudian menjadi rencana tahunan. Lalu ketika barang tidak habis pakai memiliki 3 proses, yaitu menganalisa dan menyusun keperluan perlengkapan. Lalu yang kedua memperkirakan biaya perlengkapannya. Lalu yang ketiga menetapkan skala prioritas dari barang tersebut. Kemudian barang tidak bergerak, sebenarnya barang tidak bergerak ini nggak cuma 2 ya, tergantung dari perusahaannya ini bisa lebih, tapi secara umum semua kedua hal ini pasti dimiliki oleh satu perusahaan. Lalu yang pertama itu ada tanah. Jadi ketika kita ingin memproses sebuah perencanaan penggunaan dan pengadaan dari tanah, kita
kita harus menyusun rencana pengadaannya tersebut. Lalu kemudian mengadakan survei lokasi, prasarana, dan harga tanah yang kita ingin dapatkan. Kemudian kita juga harus mengadakan survei harga tanah di lokasi yang telah ditentukan untuk bahan rencana anggaran, kemudian mengajukan rencana anggaran tersebut kepada satuan organisasi yang tetap, baik di daerah maupun di pusat, dengan melampirkan data yang disusun dari hasil survei sebelumnya, agar tanah tersebut dapat kita gunakan ataupun dapat kita beli. Lalu yang kedua ada bangunan. Jadi dalam bangunan kita harus mengadakan survei tentang keperluan bangunan yang direncanakan, dengan maksud untuk memperoleh dan data mengenai yang pertama itu fungsi bangunan, struktur dari satuan organisasi yang akan menggunakan bangunan tersebut, jumlah pemakai atau orang yang akan menempati bangunan tersebut, lalu kemudian jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam sebuah bangunan tersebut. Lalu yang kedua, mengadakan perhitungan luas bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun atas dasar survei sebelumnya. Selanjutnya, menyusun rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan harga standar yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian menyusun rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan secara teknis. Memperkirakan anggaran yang akan disesuaikan setiap tahun dengan memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk menggunakan bangunan tersebut. Boleh di next. Baik, selanjutnya itu ada inventarisasi perlengkapan. Nah, di mana benda, barang, atau bahan yang menjadi milik suatu instansi atau perusahaan itu perlu dicatat secara berkala. Nah, hal ini itu bukan sekedar untuk pengingat berapa jumlah dan mutu benda-benda yang dimiliki oleh sebuah instansi, nah tetapi juga merupakan sebuah keharusan tiap instansi itu untuk mencatat benda-benda miliknya sebagai sebuah aset penting. Nah, secara umum, investasi itu merupakan daftar yang memuat semua barang milik perusahaan, instansi, kantor, organisasi, ataupun pabrik. Nah, inventaris bisa mencakup barang yang berbentuk fisik seperti mesin, peralatan, dan perlengkapan, serta sumber daya lain yang tidak berbentuk fisik. Nah, sebenarnya ini, Mbak, inventarisasi barang sudah menjadi kewajiban bahkan diatur dalam sebuah peraturan khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dalam pasal 85 yang mengatur bahwa pengguna barang melakukan inventarisasi BMN paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun, dikecualikan BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan atau KDP dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun. Nah, mengenai pencatatan ataupun inventarisasi, ini dapat ditempuh dengan 2 sistem. Yang pertama, dengan 3 sistem ya. Yang pertama itu ada sistem buku, yang di mana semua harta kekayaan instansi yang akan dicatat dalam suatu buku yang disebut dengan buku barang atau buku inventaris barang. Yang kedua itu ada sistem inventaris kartu, di mana setiap macam jenis barang itu dibuat kartu tersendiri untuk tempat mencatat setiap jenis barang yang menjadi harta kekayaan suatu instansi. Nah, sekian banyak jumlah harta suatu instansi itu, maka jumlah kartunya harus disediakan semakin banyak. Yang ketiga itu adalah sistem digital, di mana setiap jenis barang akan dicatat dalam aplikasi digital yang dapat diakses oleh seluruh pegawai yang bersangkutan atau memiliki akses tertentu. Kemudian, agar setiap barang dapat memberikan gambaran bagi petugas yang menghandle, itu ada beberapa barang yang perlu dicatat. Nah, yang pertama itu adalah setiap barang yang ada di dalam ruang atau gudang harus dicatat menurut ukuran, satuan, jumlah, ataupun harganya. Yang kedua, bila catatan barang berdasarkan atas sistem kartu, maka setiap kartu itu harus disusun secara alfabet, misal dari A sampai Z. Kemudian yang ketiga adalah setiap hari ketika bon-bon pemasukan dan juga pengeluaran itu harus dicatat oleh perusahaan dalam buku atau kartu barang. Yang keempat, mengusahakan supaya setiap daftar inventaris itu menunjukkan persediaan barang pada hari itu ataupun yang terupdate. Kemudian yang kelima, sebulan sekali barang-barang yang sudah tercatat dicocokkan dengan barang yang ada pada saat itu. Yang keenam adalah jika catatan menunjukkan persediaan barang sudah hampir habis, maka perusahaan perlu secepatnya memberikan informasi pada bagian pengadaan barang atau pembelian agar dapat dipesankan persediaan barang agar tidak benar-benar habis total. Nah, kemudian yang terakhir adalah tiap akhir tahun perlu dibuat laporan tahunan mengenai inventaris barang di perusahaan. Bisa di next.
Oke, selanjutnya itu ada materi terkait dengan penyimpanan, pemeliharaan, dan juga penghapusan. Untuk yang pertama itu penyimpanan, di mana sistem penyimpanan merupakan sebuah rangkaian tata cara dan juga langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyimpan wasiat, sehingga bila mana diperlukan lagi di kemudian hari dapat ditemukan kembali secepatnya dan tidak terlalu memerlukan waktu yang banyak. Nah, penimbunan ataupun penyimpanan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan akibat adanya pengadaan suatu barang. Nah, penyimpanan barang ini menempatkan barang di dalam gudang untuk disimpan atau dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Penyimpanan barang dilakukan sesuai dengan karakteristik barang, di mana persyaratan dalam penyimpanan barang adalah persediaan mudah ditentukan, sederhana, efisien, aman, persediaan lama dapat dan juga persediaan yang lama itu dapat dikeluarkan lebih dahulu dibandingkan dengan persediaan yang baru dibeli. Nah, penyimpanan barang ini efektif penyimpanan barang yang efektif ini membutuhkan kerapihan, disiplin, dan juga cara yang sesuai. Nah, tujuan utama dari fungsi penyimpanan barang adalah agar barang itu tidak mudah rusak, tidak cepat rusak, dan tidak terjadi kehilangan barang dan juga barang itu di gudang tersusun dengan rapi sehingga mudah ditemukan ketika akan digunakan kembali. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan barang, di mana kegiatan pemeliharaan barang adalah untuk menjaga ataupun mencegah kerusakan barang agar tetap dalam kondisi yang baik dan juga siap digunakan. Nah, pemeliharaan barang di dalam perusahaan itu dapat dilakukan secara rutin ataupun berkala, di mana menurut Sudrajat itu pemeliharaan atau maintenance merupakan suatu aktivitas yang juga diperlukan dalam perusahaan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas pemeliharaan suatu fasilitas ataupun persediaan barang agar dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi siap pakai kapanpun diinginkan oleh perusahaan. Nah, berdasarkan definisi menurut Sudrajat tadi, dapat disimpulkan beberapa alasan nih mengapa pemeliharaan. Di antaranya yang pertama itu agar fasilitas itu dapat dipakai saat diperlukan. Dan juga ketika ingin dipakai itu dalam kondisi yang baik, belum rusak ataupun ada kekurangan apapun. Kemudian yang kedua itu seiring berjalannya waktu, kondisi dari suatu barang itu atau benda yang dipakai akan mengalami penurunan performa yang signifikan tanpa adanya pemeliharaan secara rutin. Jadi oleh karena itu pemeliharaan di barang di sebuah perusahaan itu sangat penting. Dan yang ketiga itu diharapkan dengan pemeliharaan barang, maka barang tersebut dapat lebih panjang umurnya. Nah, kemudian terkait dengan konsep pemeliharaan barang itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance dan juga pemeliharaan pemogokan atau corrective maintenance. Di mana pemeliharaan pencegahan ini adalah sebuah kegiatan pemeliharaan dan juga perawatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi ataupun keadaan barang yang menyebabkan perbekalan produksi mengalami kerusakan pada waktu yang akan digunakan. Nah, preventive maintenance atau pemeliharaan pencegahan ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesiapan barang dan juga meminimalisir ongkos peningkatan ketergantungan terhadap pembelian barang baru. Nah, sedangkan untuk pemeliharaan pemogokan atau corrective maintenance adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi mesin atau barang melalui perbaikan atau penyetelan ulang. Nah, berbeda nih dengan yang sebelumnya yang preventive maintenance dengan pemeliharaan pencegahan itu yang harus melakukan pemeliharaan guna mencegah terjadinya kerusakan. Nah, tetapi di dalam corrective maintenance itu dilakukan ketika barang atau bahan itu telah menunjukkan adanya gejala kerusakan atau bahkan sudah rusak. Jadi kalau misalkan si preventive maintenance itu tujuannya untuk mencegah barang rusak, tetapi kalau di pemeliharaan pemogokan itu dilakukan ketika barangnya itu ada gejala kerusakan atau bahkan sudah rusak, mungkin lebih seperti diperbaiki. Nah, kemudian corrective maintenance itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada repair and adjustment atau pemeliharaan yang sifatnya memperbaiki kerusakan yang belum parah dan breakdown maintenance atau pemeliharaan yang dilakukan setelah barang tidak dapat lagi digunakan. Nah, pada umumnya itu
biaya yang dibutuhkan untuk melakukan breakdown maintenance akan lebih banyak dibandingkan dengan repair and adjustment. Kemudian yang terakhir itu ada penghapusan, di mana penghapusan sebuah perbekalan dalam perusahaan merupakan proses mengeluarkan perbekalan dari daftar inventaris karena sudah tidak berfungsi atau tidak lagi memiliki nilai guna dalam instansi atau di dalam gudang perusahaan. Nah, penghapusan perbekalan perusahaan itu dapat dilakukan dengan validasi dan juga evaluasi yang ketat sehingga tidak merugikan instansi. Jadi ketika perusahaan itu ingin menghapus ataupun membuang sebuah perbekalan, tentunya nggak serta-merta langsung dibuang gitu aja nih. Tetapi perlu ada penilaian-penilaian terlebih dahulu di dalam perusahaan. Kalau misalkan barangnya itu benar-benar udah nggak kepake, udah nggak punya nilai guna. Jadi kalau misalkan udah nggak punya nilai guna buat bagi perusahaan kan itu bakal cuma istilahnya menu-menuhin gudang aja. Jadi harus dibuang. Nah, penghapusan perbekalan ini dapat dilakukan pada perbekalan farmasi yang rusak ataupun kadaluarsa contohnya. Nah, dalam penghapusan barang itu ada beberapa kriteria barang yang wajib dilaporkan oleh manajer perbekalan ketika adanya kerusakan dan ingin mengajukan penghapusan perbekalan. Di antaranya itu ada macam atau barang, kemudian jumlah barang yang rusak, jumlah harga dari barang yang rusak, sebab-sebab yang menimbulkan kerusakan ataupun alasan kenapa barangnya itu rusak. Kemudian apakah barang yang rusak itu keseluruhan ataupun sebagian. Misalkan ini persentase kerusakan barangnya udah sepenuhnya rusak atau masih di bawah sepenuhnya, masih di bawah 100% atau 70%. Karena hal itu penting karena komisi itu dapat mengajukan pemusnahan dengan cara pemusnahannya. Kemudian yang keenam itu adalah apakah pengurus barang itu dapat dibebaskan dari kesalahan kalau misalkan penghapusan barangnya ini dilakukan oleh pengurus barang tertentu. Kemudian yang ketujuh adalah faktor utama kerusakan dari sisi penanggung jawab barang. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya ada klasifikasi perlengkapan kerja. Nah, di mana barang atau perlengkapan yang menjadi bekal atau kebutuhan suatu unit kerja, instansi, ataupun organisasi secara umum, itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, yang pertama itu ada barang-barang bergerak, yang mana barang-barang ini digolongkan sebagai barang yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak atau mengubah sifat dasarnya. Contohnya itu yang paling umum adalah barang dagangan, alat kantor, dan juga perabot kantor. Nah, barang-barang bergerak ini umumnya digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan ataupun organisasi, dan juga sifatnya lebih fleksibel dalam hal pemindahan dan juga penggunaan. Nah, barang-barang bergerak ini dapat dibedakan menjadi dua jenis utama seperti yang teman-teman lihat di sini menunjukkan ada lagi cabangnya itu barang tahan lama dan juga barang habis pakai. Di mana barang tahan lama itu merupakan barang yang dapat digunakan secara berulang dalam jangka waktu yang panjang dan biasanya itu jangka waktu yang panjang itu bisa lebih dari 10 tahun. Nah, barang-barang ini memang dirancang untuk memiliki umur pakai yang panjang dan seringkali mengalami pemeliharaan atau perbaikan selama masa penggunaannya. Contoh barang tahan lama itu adalah yang pertama meja dan kursi kantor, komputer, dan juga peralatan elektronik lainnya, dan juga yang ketiga adalah kendaraan dinas. Kemudian tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, selain barang tahan lama itu ada barang habis pakai, di mana secara umum barang habis pakai itu merupakan barang-barang yang setelah digunakan akan cepat habis atau tidak dapat digunakan lagi. Nah, dari pengertian ini, barang habis pakai itu bisa lebih diibaratkan sebagai barang sekali pakai, di mana barang-barang ini memiliki sifat yang lebih cepat terpakai dan harus diganti secara berkala sesuai dengan kebutuhan operasional. Nah, barang habis pakai itu dapat dibedakan lagi nih menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah barang yang benar-benar habis dalam penggunaannya, yaitu barang yang ini adalah barang yang akan musnah atau hilang sepenuhnya setelah digunakan. Contohnya apa? Contohnya itu bahan bakar, misalkan bensin, solar, ataupun minyak tanah. Nah, kan kalau misalkan bensin itu setelah digunakan kan nggak bisa diisi ulang ya, maksudnya nggak bisa digunain lagi, harus beli lagi ataupun
harus refill. Kedua itu ada makanan dan minuman, di mana produk itu yang dikonsumsi dan tidak bisa disimpan lama setelah digunakan. Kemudian yang kedua itu ada barang yang berubah bentuk atau sifat setelah digunakan. Nah, barang yang berubah bentuk atau sifat setelah digunakan ini bisa disebut dia tidak sepenuhnya hilang setelah digunakan, tetapi berubah bentuk ataupun karakteristiknya sehingga tidak dapat digunakan kembali dalam bentuk aslinya. Contohnya apa? Contohnya yang pertama itu adalah bahan bangunan seperti semen. Nah, setelah digunakan untuk konstruksi itu kan semen tentunya mengeras dan juga menjadi bagian permanen. Yang sebelumnya dari bubuk terus diairin kan tentunya menjadi sebuah fondasi bagi sebuah bangunan. Kemudian yang ketiga itu adalah barang yang tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Contohnya apa? Yang pertama itu kertas. Nah, setelah ditulis ataupun dicetak, tentunya kertas itu tidak dapat digunakan lagi. Misalkan udah ditulis tentunya nggak bisa digunakan lagi, ataupun di print yang udah tulisan-tulisan semua, itu kertas kan nggak bisa digunain lagi, kecuali emang kertasnya nanti didaur ulang. Kemudian selain barang bergerak, itu ada juga barang-barang tidak bergerak, di mana barang tidak bergerak ini merupakan barang yang sifatnya tetap tidak dapat dipindahkan dengan mudah tanpa merusak atau mengubah fungsinya. Nah, barang-barang tidak bergerak ini biasanya berupa aset yang besar atau bernilai tinggi bagi perusahaan, yang mana biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, contoh dari barang-barang tidak bergerak itu yang pertama adalah rumah ataupun bangunan kantor. Kemudian ada tanah ataupun gedung dan fasilitas umum. Nah, barang-barang tidak bergerak itu umumnya bersifat permanen dan tidak mudah dipindahkan tanpa membutuhkan proses rekonstruksi kembali. Nah, pengelolaan barang-barang tidak bergerak itu seringkali melibatkan pemeliharaan ataupun maintenance secara berkala dan pencatatan aset yang baik untuk menjaga nilai dan fungsinya dalam jangka panjang. Nah, dengan demikian itu klasifikasi antara barang bergerak dan barang tidak bergerak ini dalam perusahaan sangat penting dalam manajemen aset suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, manajemen yang tepat terhadap kedua jenis barang tadi, baik barang-barang bergerak ataupun barang tidak bergerak itu akan memastikan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan efisien dan juga fungsi dan keadaan aset itu tetap terjaga dalam jangka waktu tertentu atau menambah umur aset. Nah, selain klasifikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya nih, di setiap instansi ataupun unit kerja organisasi, perlengkapan yang berupa bahan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Yang pertama ada bahan baku, yang yang kedua ada bahan jadi, dan juga yang ketiga ada bahan pembantu. Yang pertama itu seperti yang sudah disebutkan tadi itu adalah bahan baku, di mana bahan baku merupakan sebuah bahan utama yang digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan suatu produk tertentu yang diinginkan. Nah, bahan baku ini berfungsi sebagai elemen pokok dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya itu ketika industri pabrik minyak kelapa, bahan bakunya kan kelapa atau kopra. Nah, bahan baku ini merupakan komponen esensial yang tidak bisa digantikan dalam proses produksi karena tanpa bahan baku itu produk akhir tidak dapat dihasilkan. Nah, contoh ketika pabrik minyak kelapa, itu kan bahan bakunya minyak kelapa, nggak mungkin dong bahan bakunya minyaknya diganti dengan bahan buah lain, kan nanti produk akhirnya jadi beda. Kemudian yang kedua itu ada bahan jadi, di mana bahan jadi itu merupakan sebuah bahan yang telah diproses ataupun diolah menjadi produk akhir dan siap digunakan oleh konsumen. Nah, dalam konteks tertentu ini, bahan jadi adalah hasil dari suatu proses produksi yang sudah siap dimanfaatkan oleh konsumen ataupun pengguna akhir yang akan menggunakan produk jadi itu untuk kebutuhannya sendiri. Contohnya itu adalah pakaian yang memang sudah selesai dijahit. Jadi ketika kita sebagai konsumen itu membeli, maka pakaiannya bisa langsung kita gunakan. Dalam catatan dicuci dulu. Tapi nggak perlu sampai dipotong-potong lagi, jadi tinggal habis dicuci, dikeringin, tinggal pakai. Kemudian yang terakhir itu ada bahan pembantu, di mana bahan pembantu yang sering digunakan, yang sering juga disebut sebagai alat perlengkapan.
yang merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk mendukung ataupun memperlancar proses produksi, tetapi bukan komponen utama dalam produk akhir. Nah, bahan pembantu itu biasanya membantu bahan baku dalam menghasilkan produk yang diinginkan, tetapi biasanya tidak muncul dalam hasil akhir produk itu sendiri. Contohnya apa? Misalnya bensin ataupun solar digunakan untuk menggerakkan mesin dalam proses produksi. Nah, tetapi bahan ini tidak menjadi bagian dari produk akhir. Oke, jadi bahan baku, bahan jadi, dan juga bahan pembantu itu berperan penting dalam menjadi satu kesatuan, berperan penting dalam proses produksi yang terjadi di berbagai jenis industri, baik itu dalam sektor manufaktur, pendidikan, ataupun bahkan pelayanan jasa. Nah, pemahaman yang jelas mengenai fungsi masing-masing kategori bahan dalam perusahaan ataupun industri ini menjadi sangat penting dalam manajemen perbekalan untuk memastikan efisiensi dan juga kelancaran dalam kegiatan operasional. Nah, pemilihan orang yang sangat tepat untuk memanage bahan-bahan dalam perusahaan itu juga penting untuk mengelola seluruh bahan tersebut itu agar biayanya itu lebih apa ya, lebih dikontrol lah biayanya. Terus juga banyaknya persediaan di perusahaan itu dapat dimanage yang baik oleh oleh orangnya. Sehingga nantinya tidak merugikan perusahaan ketika memang eh, stoknya tidak melebihi ataupun stoknya tidak kekurangan. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke studi kasus di mana di sini kelompok kami mengambil studi kasus yang terjadi pada tahun 2023 di mana itu ada truk yang menabrak pohon, kemudian jadi truknya itu ngebawa telur ayam sebanyak 5 ton. Ketika truk ini ketika truk ini menabrak pohon kan otomatis kegiatan operasionalnya tuh terganggu ya. Nah, 5 ton itu jadinya gampang gagal dikirim. Nah, untuk terkait dengan studi kasus, saya izin untuk membacakan di mana aktivitas sahur warga desa Josari, Kecamatan Jetis pada Rabu tanggal 5 bulan April tahun 2023 itu dikagetkan oleh truk yang dibawa oleh Samsudin. Karena diduga karena di sini Samsudin itu diduga sebagai sopir itu mengantuk, di mana kemudian karena mengantuk itu eh, truk yang ia bawa itu menabrak pohon ayoman di tepi jalan raya Ponorogo Trenggalek sebelum akhirnya terguling. Nah, menurut teman-teman ini faktor utama dari kejadian tersebut itu apa sih dan bagaimana analisa bagaimana kita eh, mengambil solusi atas kegiatan tersebut. Dan terkait dengan studi kasus ini, kelompok kami dapat memberikan waktu sekitar mungkin 5 menit bagi teman-teman yang ingin menjawab nantinya dari studi kasus, bisa resign langsung, dan mungkin karena ini jam 2:01, nanti jam 2:06 akan disambung kembali.
Baik, karena sudah jam 2:06, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Jika kalau misalkan ada yang ingin menyampaikan pendapat, bisa raise hand terlebih dahulu dan menyebutkan nama dan juga kelompoknya. Terima kasih. Oke, boleh Samara. Oke, terima kasih Nur Hidayat atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Samara Sakabila dari kelompok berapa ya? Sorry, lupa. Kayak pertemuan terakhir deh. Ya, Jadi nanti aman dicariin kelompoknya. oke. Jadi jawabannya itu adalah yang pertama itu adalah faktornya itu adalah pengangkutan barang sensitif. Dalam insiden ini, distribusi gagal kecelakaan yang menyebabkan telur tumpah dan rusak ini menunjukkan bahwa langkah-langkah tambahan mungkin diperlukan dalam menangani barang-barang yang rusak seperti pengamanan muatan ekstra dan evaluasi kondisi supir sebelum bertugas di lapangan. Terus selanjutnya keselamatan operasional. Jadi dalam insiden ini, faktor kesiapan fisik pengemudi itu juga menjadi faktor utama dalam penyebab kecelakaan. Karena kan tadi katanya supirnya ngantuk ya. Terus jadi pengemudi yang diduga mengantuk itu dan setengah sadar ketika mengemudi itu bisa beresiko tinggi dan menyebabkan kecelakaan terutama dalam perjalanan jarak jauh. Oke, baik. Terima kasih Samara atas jawabannya. Dari yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan lagi mengenai pendapatnya atau hasil diskusi dari kelompoknya? Ditunggu sampai 2:08. Kalau misalkan nggak ada, nanti dari kelompok kami akan langsung melanjutkan. Oke, jadi eh, karena mungkin untuk mempersingkat waktu aja, jadi dari kelompok kami izin untuk meneruskan ataupun untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan studi kasus ini. Yang pertama itu terkait dengan apa yang dikatakan Samara itu udah benar, tapi di sini kami izin untuk menambahkan lagi ya. Yang pertama itu terkait faktor utama yang menjadi penyebab itu terkait yang pertama ini kan masalahnya dalam manajemen perkaralan itu adalah distribusi barang, di mana eh, dalam kasus ini itu melibatkan beberapa konteks. Yang pertama proses yaitu adalah perencanaan rute, pemilihan kendaraan yang tepat, dan pemantauan pengiriman untuk memastikan barang sampai tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Nah, selain itu dalam distribusi barang di kasus ini juga yang perlu diperhatikan adalah keadaan si orang ataupun yang bertanggung jawab atas pengiriman barang. Yang mana dalam kasus ini adalah Samsudin selaku supir dari sopir truk yang menabrak pohon. Kemudian dalam distribusi barang ini tentunya ada barang yang harus diperhatikan, yang mana telur itu merupakan sebuah komoditas ataupun barang yang sensitif di sebuah industri ya, khususnya industri peternakan mungkin. Ya. Nah, jadi perusahaan itu juga harus memastikan nih pengemasan dan juga penanganan yang tepat untuk menjaga barang itu tidak rusak selama perjalanan. Nah, tetapi dalam insiden ini itu distribusinya kan gagal ya karena kecelakaan yang menyebabkan itu telur banyak yang pecah karena jatuh mungkin dan juga terdampak oleh eh, benturan-benturan lainnya selama proses perjalanan. Nah, ini menunjukkan bahwa langkah-langkah tambahan mungkin dapat diperlukan oleh perusahaan dalam menangani barang-barang yang mudah rusak seperti pengamanan muatan ekstra dan juga evaluasi kondisi supir sebelum bertugas di lapangan karena kan tadi katanya ngantuk. Kemudian yang kedua adalah di sini keselamatan operasional seperti yang diungkapkan oleh Samara sebelumnya, di mana salah satu prinsip penting dalam manajemen perbekalan adalah keselamatan operasional yang mana meliputi keselamatan pengemudi dan juga jenis barang bekal yang diangkut dalam perjalanan. Nah, dalam insiden ataupun kasus ini itu faktor kesiapan fisik pengemudi menjadi faktor utama dalam penyebab kecelakaan. Pengemudi ataupun Samsudin sebagai sopir itu yang diduga mengantuk
dan setengah sadar ketika mengemudi itu beresiko tinggi menyebabkan kecelakaan, yang mana tentunya menyebabkan kerugian juga nih bagi perusahaan ketika memang eh, pada saat kejadian itu terjadi. Kemudian yang ketiga itu solusinya adalah mitigasi kerugian, di mana kecelakaan ini tentunya menyebabkan kerugian yang dapat ditaksir berdasarkan artikel yang ditulis itu kerugiannya ditaksir mencapai puluhan juta rupiah akibat truk yang dibawa oleh Bapak Samsudin ini menabrak pohon. Nah, dalam manajemen perbekalan, mitigasi kerugian terkait barang-barang yang rusak itu sangat penting. Di mana yang pertama itu harus ada asuransi barang dan juga kendaraan. Asuransi untuk barang yang dikirim serta kendaraan pengangkutnya itu menjadi solusi dalam memitigasi kerugian. Nah, pada studi kasus yang tadi sudah dipaparkan itu, kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan ini bisa diminimalisir jika barang yang diangkut telah diasuransikan. Nah, hal ini juga termasuk asuransi kendaraan yang dapat menanggung biaya perbaikan truk yang rusak. Kemudian prosedur evakuasi dan juga penanganan yang cepat. Nah, setelah kecelakaan, warga setempat dan juga aparat kepolisian itu segera memberikan pertolongan kepada si pengemudi dan juga mengevakuasi truk. Ya, ini menunjukkan itu pentingnya respon yang cepat dalam menangani sebuah insiden untuk menghindari dampak yang lebih besar. Contohnya kan ketika ada tabrakan ataupun eh, kecelakaan lain itu ya, biasanya kan akan timbul nih macet ataupun apapun kalau misalkan nggak ditangani secara cepat. Makanya itu perlu beberapa pihak itu memang perlu tanggap secara cepat dalam menangani kecelakaan. Kemudian selanjutnya adalah menghentikan distribusi dan juga melakukan penghapusan. Nah, dalam konteks kasus yang tadi sudah diberikan, telur itu seharusnya didistribusikan kepada konsumen itu harus segera dihentikan prosesnya. Nah, hal ini itu demi menjaga kredibilitas perusahaan dengan cara menghapus telur-telur yang sudah rusak ataupun retak akibat benturan ataupun kecelakaan. Nah, perusahaan juga dapat menyelamatkan beberapa telur yang dirasa masih layak distribusi dengan catatan mampu menanggung risiko. Oke, mungkin terkait dengan penjelasan studi kasus dari kelompok kami cukup sekian. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand, dan jika sudah dipersilakan bisa menyebutkan nama dan juga kelompoknya dan menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, boleh Vira Ananda. Oke, perkenalkan nama saya Fira Nanda Putri. Izin bertanya, ketika sebuah barang pada perusahaan itu rusak dan dalam waktu yang cukup lama belum ada perbaikan, kemana sih kita harus melaporkan hal tersebut dalam perusahaan? Terima kasih. Baik, Vira, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah dicatat oleh kelompok. Kemudian selanjutnya ada Nabila Nur Fitri, bisa di-unmute aja. Ya, perkenalkan nama saya Nabila Nur Fitri. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, apakah sebuah perusahaan dapat berjalan ketika tidak adanya proses perencanaan yang matang di awal operasional? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kami kelompok 4 meminta waktu sekitar 3 menit untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Vira dan juga Nabila.
Oke, pertanyaan dari Vira akan saya jawab. Pertanyaannya yaitu ketika sebuah barang pada perusahaan rusak dan dalam waktu yang cukup lama belum ada perbaikan, kemana kita harus melaporkan hal tersebut dalam perusahaan. Oke, ada 3 bagian departemen dalam perusahaan yang mungkin bisa menerima laporan terkait kasus yang sudah ditanyakan oleh Vira. Yang pertama yaitu Departemen Manajemen Aset atau Inventaris, karena bagian ini itu bisa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua barang dan peralatan dalam kondisi baik, termasuk melakukan perawatan rutin dan juga pemeliharaan. Terus mereka juga itu bisa mengelola stok barang-barang perusahaan dan mengkoordinasikan perbaikan atau penggantian barang yang juga rusak. Departemen yang kedua yaitu bagian maintenance. Jadi fungsi perbekalan yang berkaitan dengan pemeliharaan barang untuk menjaga barang agar dapat dilakukan dengan optimal. Terus juga kerusakannya itu harus segera dilaporkan ke bagian pemeliharaan untuk dijadwalkan perbaikannya. Yang ketiga yaitu bagian Departemen Logistik, yang artinya apabila ada keterlambatan dalam perbaikan barang, hal itu tuh bisa dilaporkan ke manajer yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses manajemen perbekalan untuk segera mengkoordinasikan perbaikan atau juga penggantian barang yang rusak. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian finance atau keuangannya. Tadi udah dijelasin kalau misalnya ada bagian pengadaan keuangan, jika kerusakan barang itu memerlukan penggantian atau perbaikan melalui vendor eksternal, bagian pengadaan atau keuangan juga mungkin juga bisa perlu dilibatkan, terutama jika ada anggaran yang harus disiapkan untuk pembelian barang baru atau juga perbaikan. Sampai sini sudah terjawab belum, Vira? Sudah, terima kasih Kijay. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila, yaitu apakah sebuah perusahaan dapat berjalan berjalan ketika tidak adanya proses perencanaan yang matang di awal operasional kegiatannya. Jadi sebenarnya itu masih bisa aja, tapi dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip ini, perusahaan ini harus menanggung risiko yang kemungkinan muncul ketika perusahaan operasional itu berjalan. Karena kan ketika kita nggak ada perencanaan, kita nggak tahu nih ke depannya bakal gimana nih. Dan pasar itu dalam sebuah perusahaan itu kan nggak tetap kan, selalu berubah-ubah. Nah, beberapa poin udah saya cantumkan di sini. Yang pertama itu keberuntungan atau momentum pasar. Jika perusahaan berada di industri yang berkembang pesat, misalnya kita perlu industri baru nih, perusahaan baru, kan kita pasti akan berkembang pesat nih di awal-awal. Nah, momentum pasar bisa membantu perusahaan berjalan sementara tanpa perencanaan yang cukup matang. Tapi biasanya hanya sementara dan cepat atau lambat masalah akan muncul selanjutnya. Makanya perusahaan itu harus merencanakan sesuatu meskipun nggak punya perencanaan di awal. Lalu yang kedua adanya pendiri atau tim yang sangat berpengalaman. Ini berkaitan juga dengan sebelumnya, yaitu ketika kita perusahaan yang baru dan kita ternyata punya tim ataupun pendiri perusahaan yang sangat-sangat berpengalaman dalam sebuah perusahaan, itu mungkin aja perusahaan itu nggak perlu perencanaan yang sangat matang. Kayak mungkin cuma perencanaan-perencanaan singkat aja ataupun yang nggak sampai mendetail lah proses perencanaannya. Itu masih bisa andalkan perusahaan itu memiliki tim ataupun orang-orang yang berkompeten tinggi dalam sebuah perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga itu sumber dayanya berlimpah. Ketika kita punya wah tentu saja kalau kita punya uang kita nggak perlu perencanaan ya karena mau uang itu pergi datang dan pergi itu bukan masalah kita lagi karena uang kita pasti berlimpah. Nah, ketika perusahaan memiliki akses ke sebanyak sumber daya seperti itu, kayak modalnya besar ataupun mereka bisa menutupi kesalahan akibat kurangnya perencanaan, mereka bisa berjalan tanpa perencanaan yang matang. Lalu yang keempat itu bisnis yang sederhana ataupun kecil. Nah, ketika kita bisa membicarakan perusahaan yang besar, pasti mereka ada rencana kan, nggak mungkin mereka nggak punya rencana. Nah, tapi bisnis yang kecil atau bisnis yang masih baru startup lah misalnya, itu bisa aja tanpa perencanaan yang matang ataupun perencanaannya itu cuman ya sekiranya nggak terlalu banyak lah perencanaan yang dibuat kayak anggarannya masih minim, terus juga alat-alat atau barang yang mereka punya itu nggak terlalu banyak juga kan karena mereka kan masih dalam tanda kutip itu startup ataupun baru memulai bisnis perusahaan mereka. Nah, itu bisa aja melakukan sebuah bisnis tanpa perencanaan, tapi dengan resikonya juga cukup tinggi juga karena kan meskipun bisnis itu kecil, mereka juga butuh perencanaan yang matang agar bisnis mereka itu dapat berkembang lebih jauh lagi ketika mereka ingin melakukan bisnis di pasar yang luas begitu. Apakah sudah jelas, Nabila? Iya, Iya, sudah iya. bilang. Oke, terima kasih. Baik, terkait dengan presentasi dari kelompok 4 mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sesi setelah ini bisa dipandu oleh Ibu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok yang sudah presentasi. Tadi ada 3 anggotanya ya, ada Vinci, ada Dayat, dan juga ada Jofarhan. Oke, luar biasa sekali ya untuk materi hari ini terkait hubungan
antara fungsi-fungsi dalam manajemen perbekalan. Tadi sudah saya simak juga ya, sudah ada case study-nya gitu ya terkait apa namanya cerita terkait apa eh, salah satu kejadian apa namanya seorang supir yang membawa mungkin perbekalan berupa sembako, kemudian mengalami kecelakaan yang berdampak terhadap apa namanya kondisi gitu ya. Ada kerugian, tentunya banyak pihak yang dirugikan gitu ya. Nah, ini menyangkut terkait manajemen perbekalan ya, teman-teman. Kemarin sudah dijelaskan juga ya oleh Prof. Puji pentingnya eh, sebuah perencanaan, kemudian pengendalian, dan juga pentingnya sebuah logistik gitu ya dalam sebuah perusahaan. Oke, masih ada waktu sebentar, saya share screen dulu ya. Suara saya terdengar jelas ya? Aman, Bu. Bu. Oke. Sudah terlihat PPT-nya? Masih Belum. loading. Belum, Bu. Si loading ya, bentar ya. Sudah sekarang? Sudah, Bu. Oke, hari ini membahas terkait hubungan fungsi-fungsi manajemen perbekalan. Sebenarnya ini merupakan penyatuan dari beberapa materi sebelumnya ya, terkait dalam manajemen perbekalan ataupun logistik itu terdapat beberapa fungsi penting yang sebenarnya tuh saling berkaitan, saling berkolaborasi untuk mendukung kelancaran operasional dari sebuah instansi, perusahaan ataupun organisasi gitu ya. Tidak dipungkiri juga dalam hal ini organisasi di sekolah juga gitu nantinya ketika kalian mungkin akan eh, berminat untuk menjadi guru atau mungkin ketika praktek mengajar gitu ya. Nah, hubungan dari fungsi-fungsi perbekalan ini mencakup beberapa, di antara yang pertama itu ada perencanaan ataupun planning. Nah, kemarin sebenarnya udah dibahas juga ya dari kelompok sebelumnya terkait perencanaan ini yang memang tujuannya sangat penting gitu ya. Kita harus punya planning ke depan, kita harus punya rencana apa yang akan kita kita lakukan gitu ya dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi di mana perencanaan ini ya tujuannya untuk menentukan kebutuhan barang dan jasa secara tepat gitu ya. Tadi ada case tadi misalkan terjadi sebuah kecelakaan atau seperti apa yang mungkin sebelumnya barang itu yang diperkirakan bisa tepat waktu karena sesuatu hal dan lain sebagainya terjadi musibah akhirnya tidak tidak datang ataupun tidak sesuai dengan rencana. Nah, itulah butuhnya planning agar kita mempunyai ramalan juga ke depan kira-kira opsi lain apa jika misalkan tidak apa yang kita rencanakan di awal ternyata tidak sesuai gitu ya. Eh, dan fungsi perencanaan ini baik dalam hal kuantitas, kualitas, waktu maupun tempat. Perencanaan yang matang dan memastikan bahwa semua kebutuhan perbekalan itu bisa terpenuhi sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan gitu ya. Lalu yang kedua itu ada namanya pengadaan gitu ya teman-teman. Nah, hubungannya ataupun stepnya setelah perencanaan itu dilakukan, proses pengadaan itu dimulai gitu. Pengadaan ini ya mencakup pembelian ataupun penyediaan barang dan jasa dari pemasok. Nah, ini yang seperti kemarin ya saya sempat mencontohkan gitu ya dalam sebuah perusahaan di tempat saya bekerja dulu gitu. Memang tahapan-tahapannya itu saling saling berkesinambungan gitu ya teman-teman. Apa namanya dari perencanaan, kemudian bentar, dari perencanaan, kemudian lanjut lagi ke bagian pengadaan gitu ya. Nah, fungsi ini sangat bergantung pada hasil perencanaan agar pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Nah, ini pentingnya pengadaan gitu ya teman-teman dalam sebuah organisasi ataupun instansi gitu ya. Karena apa namanya, ketika sudah direncanakan, lalu bagaimana pengadaannya, apakah sudah sesuai atau tidak gitu. Lalu ada penyimpanan. Nah, fungsi penyimpanan ini melibatkan pengelolaan gudang atau tempat penyimpanan. Nah, ini eh, fungsi yang saling berhubungan ya, teman-teman. Dari kemudian setelah merencanakan, lalu proses selanjutnya adalah pengadaan, kemudian penyimpanan. Karena memang ada beberapa mungkin perusahaan besar gitu ya, ataupun instansi-instansi besar itu biasanya selalu mempunyai area penyimpanan ataupun gudang gitu ya. Kalau di tempat saya bekerja dulu memang ada gudang untuk khusus menyimpan eh, barang gitu ya, barang yang sudah dipesan apabila nantinya dibutuhkan gitu. Karena memang tidak semua kan kalau misalkan, nah itulah pentingnya perencanaan tadi ya.
kita sudah harus bisa meramalkan kira-kira kebutuhan ke depan ini berapa bulan ke depan. Misalkan kalau kemarin saya itu karena bergerak di konstruksi gitu ya, pembangunan jalan tol, jadi hubungannya dengan alat-alat konstruksi, ada barang seperti baja ringan dan lain sebagainya gitu ya. Ada spoon pile ataupun paku bumi gitu. Jadi memang ada area ataupun wilayah pergudangan yang digunakan untuk menyimpan barang-barang, khususnya mungkin yang barang-barangnya dalam kapasitas yang besar gitu ya. Nah, pengelolaan penyimpanan yang baik akan memastikan barang tetap aman, terlindungi, dan mudah diakses saat dibutuhkan. Oke, selanjutnya ada distribusi gitu ya. Jadi fungsi distribusi ini mencakup pengiriman dan pendistribusian barang ke lokasi yang membutuhkan, baik di internal organisasi maupun ke pihak eksternal. Nah, distribusi ini harus dilakukan secara efisien dan tepat waktu agar operasional tidak terganggu gitu ya. Tadi ada case tadinya menarik ya terkait pendistribusian sembako, khususnya apa tadi yang membahas terkait telur ya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman gitu ya bahwa distribusi ini memang harus dilakukan secara efisien dan tepat waktu gitu agar operasional dan agar operasionalnya tidak terganggu. Lalu ada maintenance, jadi pemeliharaan ini berfokus pada menjaga kondisi barang-barang agar tetap dalam keadaan baik dan siap digunakan. Nah, ini juga termasuk dalam perawatan barang yang selama penyimpanan ataupun penggunaannya. Lalu selanjutnya ada penghapusan ataupun pengalihan. Jadi teman-teman barang-barang yang memang sudah tidak diperlukan atau tidak bisa digunakan lagi itu harus dihapuskan atau dialihkan ke unit lain yang masih membutuhkan. Nah, fungsi ini tuh bertujuan untuk mengurangi beban inventaris dan juga menjaga efisiensi penyimpanan. Tadi sudah dibahas sekilas juga ya sama kelompok ini terkait inventarisasi ini ya. Jadi teman-teman memang ini saya kembali berbicara terkait pengalaman saya yang bekerja di sebuah perusahaan yang membahas terkait inventaris ini. Jadi memang biasanya beberapa perusahaan itu mempunyai barang-barang yang nantinya kebetulan kan karena saya itu proyeknya adalah apa ya, biasanya kalau misalkan membangun jalan tol gitu biasanya itu ada kapasitas waktu yang diberikan oleh pemerintah gitu. Biasanya berapa tahun gitu ya, dalam jangka waktu berapa tahun. Nah, misal kemarin saya itu pembangunannya dalam jangka waktu 3 tahun, otomatis dalam 3 tahun itu banyak dong yang sudah dibeli gitu ya. Tadi contohnya ada teman-teman ada meja, kursi dan lain sebagainya tidak habis pakai dan lain sebagainya. Nah, ketika ada juga kendaraan gitu ya, ada motor, ada mobil kantor dan lain sebagainya. Nah, ini kan masuk dalam salah satu bentuk inventaris. Itu biasanya kalau misalkan tidak dijual kembali, itu biasanya oleh tim proyek itu akan diberikan ke unit lain ataupun dialihkan ke unit lain atau proyek lain gitu. Kebetulan kemarin itu pada saat proses pembangunan jalan tol yang Lampung menuju Palembang, kemudian proyeknya sudah selesai, kemudian dialihkan nih beberapa inventarisnya ke proyek lanjutan, yaitu Palembang Kapal Betung dan juga Muara Enim, bahkan sampai yang ke tembus yang di daerah Medan juga gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal tujuan dari penghapusan ataupun pengalihan ini kalau misalkan inventaris yang memang bisa digunakan lagi itu biasa dialihkan ke unit lain gitu ya teman-teman. Ada beberapa hal juga yang dihapus gitu ya, misalkan kayak berhubung kemarin saya bekerja di bagian tim keuangan gitu ya, jadi tim penagihan gitu. Biasanya ada beberapa penagihan-penagihan yang sudah melebihi batas gitu ya. Ada jangka waktunya, biasanya itu akan dihapus ataupun dimusnahkan gitu ya teman-teman. Ada beberapa misalkan kayak contohnya kalau di konstruksi itu kan biasanya ada drafter ya yang membuat layout pembangunan jalan ataupun pembuatan rest area gitu. Nah, itu kalau misalkan ada kertas-kertas yang salah nih, kan tadi dicontohkan juga mungkin tidak bisa digunakan lagi. Nah, caranya seperti apa, solusinya seperti apa? Karena takut disalahgunakan biasanya eh, tim teknik itu gitu ya, bagian drafter yang menggambar ataupun arsiteknya itu ya akan memusnahkan itu gitu loh, biasanya dengan dibakar ataupun ada ya mesin pengguntingnya itu. Nah, biasanya solusinya seperti itu kan agar tidak disalahgunakan gitu. Lalu ada yang ketujuh pengendalian. Nah, ini ada tim pengendalian. Itu meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh fungsi perbekalan. Nah, pengendalian ini diperlukan untuk memastikan setiap tahap dari perencanaan hingga penghapusan berjalan sesuai dengan prosedur dan efisien. Jadi teman-teman biasanya dalam sebuah instansi atau perusahaan itu ada yang namanya tim pengendalian. Kalau di tempat saya bekerja itu ada namanya APCON gitu ya, itu kepanjangan dari administrasi kontrak. Nah, itu mereka adalah tim pengendali gitu ya. Tim pengendali dalam arti
yang memantau dan juga mengevaluasi seluruh kegiatan yang terjadi di perusahaan tersebut gitu ya. Mulai dari mungkin pengadaan tadi ya, pengadaan barang kalau misalkan dirasa berlebihan gitu atau overload, biasanya tim pengendalian yang akan merevisi ataupun langsung di-cutting gitu loh, tidak. Misalkan permintaannya seperti ini dan dirasa menurut tim pengendali dananya tidak sesuai gitu ataupun tidak menemukan vendor yang cocok. Nah, biasa tim pengendali ini akan eh, berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi gitu. Makanya ada revisi, biasanya ada revisi budget ataupun revisi barang yang diminta gitu ya. Nah, hubungan antar fungsi tadi ya, ada perencanaan dan pengadaan gitu ya. Tanpa perencanaan yang baik, pengadaan bisa salah sasaran dalam hal kuantitas, kualitas, ataupun waktu juga gitu ya. Lalu penyimpanan dan distribusi barang yang sudah disimpan harus dikelola dengan baik agar bisa didistribusikan kapan saja yang dibutuhkan gitu ya. Lalu saya rasa untuk Mas Pradipta yang di Wings ini mungkin sudah biasa gitu ya terkait penyimpanan dan distribusi gitu, terkait manajemen perbekalan ini karena mungkin Mas Pradipta secara realnya gitu ya, secara pengalaman di lapangan mungkin sudah mengalami gitu ya dibanding teman-teman yang saat ini masih penjajakan gitu. Lalu pengendalian dengan semua fungsi. Nah, pengendalian ini berperan dalam memastikan seluruh fungsi nantinya bisa berjalan optimal dan melakukan koreksi bila ada penyimpangan. Oke, ada Prof. Puji. Prof. Puji sudah join ya. Ya, baik Prof. Silakan Prof. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Apa saya yang perlu nanya? Ayo silakan. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Benar nggak? Sampai 14.50 kan ya, Kize ya? 40, Bu. 40 ya? Bukan 50 ya? Bukan. Oke, sebentar. Ntar, kalau nggak ada saya yang nanya nih ya. Ntar ya, saya sepertinya ada yang mencatat nih. Ntar ya. Oh, kalian sudah paham semua? Iya, tanya Oh, ada Vinci mana? Prof. Puji. Vinci mana? Vinci, Vin, tanya Vin. Ya, Prof. Tadi udah presentasi, Prof. Saya, Prof. Oh, presentasi. Iya. Kenapa yang lain nggak mau tanya nih? Tadi juga udah ada sesi tanya jawab dari 2 orang, Prof. Tumben cuma 2 orang, Vinci biasanya banyak yang nanya. Kamu nggak bolehin mereka nanya ya? Ih, enggak, ya emang yang mau bertanya segitu doang. Jangan-jangan di ini nih, diancam nih. Astagfirullah, saya tidak punya kuasa sebesar itu, Bu, untuk mengancam mereka. Atau Mas Pradipta mau sharing terkait pengalamannya gitu ya di Wings Group, mungkin cerita ataupun permasalahan gitu yang menyangkut dengan manajemen perbekalan ini gitu, teman apa Mas Pradipta ada? Ada Bu, sebentar saya izin nyari tempat sebentar. Oh ya, silakan Mas. Nanti saya sharing juga ya sedikit apa pengalaman saya gitu ya waktu di perusahaan gitu. Oke. Saya coba izin sharing gitu ya.
Bu Eka, Boleh, Prof Puji, silakan dan Mas. juga rekan-rekan gitu. Sebelumnya saya mohon maaf, saya off cam karena ini saya dapat tempatnya lagi di luar gitu ya, jadi kurang kondusif jika saya on cam. eh Tadi sebenarnya presentasi udah bagus gitu tentang penjelasan bagaimana hubungan-hubungan dari setiap divisi ataupun bagian-bagian gitu yang untuk manajemen perbakalan ini. Cuma tadi cukup menarik tuh yang studi kasus tentang perputaran telur gitu ya. Perputaran telur yang mana ketika telur itu sudah rusak, berarti kan secara nalar orang yang awam pasti akan berpikir, oh ya udah rugi total gitu ya. Nah, sebenarnya dari hal itu tuh masih banyak hal yang bisa dilakukan karena lagi-lagi manajemen perbakalan ini gitu ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, ini itu sangat erat kaitannya sama masalah uang. Masalah uang, uang dan juga uang. Itu pertama masalah uang. Yang kedua juga masalah bagaimana kita bisa memperbesar sebuah usaha kita. Kalau misalnya tadi juga sudah dibahas tentang ketika ada barang rusak gitu ya, itu berarti jangan sampai langsung eh, dibuang gitu ya. Sebenarnya tidak semata-mata langsung dibuang gitu ya teman-teman ya. Jadi ada banyak banget proses yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk meminimalisir kerugian dari apa yang sudah terjadi. Nah, salah satunya apa? Kalau misalnya pengalaman saya di sini itu ya namanya kecelakaan dan lain-lain pasti ada aja gitu ya. Namanya ada barang pecah, terus barang jatuh, rusak gitu, itu pasti akan ada aja. Cuma dari sekian banyak barang ketika terjadi kecelakaan itu tidak semuanya bisa langsung dibuang. Bisa aja kayak misalnya dikumpulin, terus setelah dia misalnya dicuci dulu, dicek terlebih dahulu apakah kondisinya masih bisa dijual kembali gitu ya. Memang kesannya ketika kita melakukan itu kayak untuk orang awam gitu ya akan melihat, ih kok nggak profesional banget sih perusahaannya. Justru dengan keprofesionalan perusahaan, makanya perusahaan itu tetap menyelamatkan barang-barangnya dan juga biar kerugiannya nggak semakin double-double. Yang tadi harusnya membuang ataupun menghapus inventarisnya sebanyak satu mobil truk gitu ya. Tapi dengan penyelamatan kita dengan segera itu bisa eh, kita ruginya hanya beberapa barang aja kayak gitu. Terus juga dari sisi yang tadi studi kasusnya gitu ya teman-teman, banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Salah satunya dengan cara menambahkan gudang kayak tadi sudah dibahas juga oleh Bu Eka. Jadi di perusahaan-perusahaan itu pasti punya gudang-gudang tertentu gitu ya di setiap tempat. Dan untuk orang-orang awam pasti akan berpikir ketika ih nambah gudang kan berarti harus butuh uang banyak dan yang lain-lain gitu ya. Nah tapi ternyata dari pengeluaran uang, let's say kita bilang misalnya gitu 1 miliar gitu, tapi dengan kita mengeluarkan 1 miliar, kita bisa saving cost sampai dengan 2 miliar. Ibaratnya kayak gitu teman-teman. Jadi segala sesuatu, segala perencanaan itu lagi-lagi masalah uang. Jadi ketika kita membahas manajemen perbakalan, coba kita memposisikan diri kita ini sebagai pemilik usaha dan juga pemilik uang. Karena kalau misalnya kita sudah memposisikan seperti itu, kita pasti akan dengan mudah untuk mempelajari materi ini. Paling gitu sih, Bu Eka dan juga Prof Puji dari saya. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Pradipta tadi terkait pendapatnya ya mengenai tes tadi juga memang benar ya Mas. Tadi saya juga sempat membahas bahwa eh, terkait penghapusan atau pemusnahan gitu ya. Ya itu balik lagi terkait kebijakan perusahaan gitu. Ada memang kalau yang di tempat saya itu eh ya itu tadi contohnya kalau inventaris misal memang masih bisa dipakai ya seperti yang dijelaskan Pradipta ya biasanya dialihkan ke unit lain gitu agar menghemat budget juga gitu loh tidak misalnya kayak meja kursi gitu misalnya di kantor sebelumnya sudah selesai ya tinggal diangkut aja pindah ke kantor selanjutnya gitu ya untuk penghematan biaya. Selain itu memang ada beberapa hal yang sifatnya rahasia gitu ya misalnya terkait dokumen drawing gitu ya kalau di tempat saya dulu itu memang itu biasanya bersifat rahasia makanya kalau ada kesalahan atau apa gitu takut disalahgunakan gitu ya biasanya hal-hal itu akan dimusnahkan gitu balik lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing harus bisa memilih tadi yang mana memang layak untuk dimusnahkan ataupun bisa untuk di apa dipakai lagi gitu ya bisa diperbaikin gitu dicek lagi apakah memang kiranya masih bisa digunakan ya monggo untuk difungsikan lagi contohnya ya tadi kayak inventaris di tempat saya kantor lama itu ada beberapa barang yang memang bisa digunakan, ya bisa dialihkan ke unit lain gitu ya. Lalu teman-teman ini membahas terkait pengadaan juga ya berhubungan dengan ini. Mungkin nantinya atau mungkin Mas Pradipta juga sudah mengalami gitu ya. Mungkin teman-teman nantinya ketika akan bekerja di sebuah perusahaan ataupun instansi itu eh, divisi pengadaan ini memang divisi yang menurut saya lumayan apa ya
lumayan jadi sorotan juga gitu ya, karena di era sekarang ini yang namanya nggak tahu ya kalau di Mas Pradipta mungkin juga juga sama ya, saya rasa semua instansi gitu membahas terkait pengadaan ini, pentingnya lah etika ya, etika dalam bekerja gitu ya. Terkadang di pengadaan ini memang menjadi sarangnya gitu ya, sarang dalam arti ya untuk mencari vendor yang bisa menguntungkan bagi oknum-oknum tertentu gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman ketika bekerja akan mulai melihat hal itu gitu ya. Jadi pengadaan ini rentan dan menjadi sorotan menurut saya gitu ya. Ini sepengalaman saya bekerja karena memang semua ya kebutuhan barang dan jasa di sebuah perusahaan itu ranahnya di situ gitu loh, tempatnya di situ gitu. Makanya pentingnya etika ketika teman-teman nanti bekerja ya, kejujuran gitu ya. Itu harus dijaga gitu ya. Jangan sampai terbawa gitu ya, terbawa lingkungan mungkin yang negatif ya jangan diikutin gitu ya. Ada saya rasa mungkin di Mas Pradipta juga akan apa namanya? Mungkin juga mengalami ataupun melihat hal seperti itu. Itu hal yang lumrah teman-teman ketika nantinya teman-teman mungkin bekerja di sebuah perusahaan khususnya divisi pengadaan gitu ya ataupun logistik gitu. Karena ya disitulah awal mula gitu ya permintaan barang, permintaan dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan kita tidak menerapkan diri kita untuk jujur terus beretika baik gitu ya, ya takutnya akan terbawa gitu karena ya itu tadi pengadaan biasanya hubungannya dengan vendor ataupun pihak eksternal gitu ya teman-teman. Mungkin eh, hal negatifnya ya dibayang-bayangin dengan uang tadi ya gitu loh. Misalkan dapat vendor kerjasama gitu ya yang harganya segini kemudian di markup gitu dinaikkan. Nah itu kan satu tindakan yang tidak jujur gitu ya. Ini berbicara dengan manajemen perbekalan pentingnya menurut menurut saya etika teman-teman ketika bekerja ya kejujuran itu penting sekali menurut saya. Oke, mungkin itu sedikit tambahan ya, karena ini tadi ya sekilas ini aja ya, sharing gitu ya terkait pengalaman saya melihat beberapa divisi gitu. Memang divisi logistik ini terkadang menjadi sorotan gitu, karena memang semua asalnya kan dari pengadaan gitu ya, dari permintaan barang dan lain sebagainya gitu. Dan tim pengadaan inilah yang biasanya berkomunikasi, berhubungan dengan pihak luar eksternal. Pentingnya kejujuran gitu ya, etika dalam bekerja gitu sih. Itu tambahan kalau dari saya. Mungkin ada yang ingin tanya ataupun berpendapat lain gitu. Tidak ada. Kita paskan sampai 2.50 ya, sebentar lagi ya, karena tadi sempat mundur. Ada pertanyaan atau mungkin pendapat Mas Pradipta atau yang lain silakan. Dari kelas ini ada yang berminat mungkin kerja di perusahaan atau mau jadi guru semua? Pertanyaannya kebalik Presiden. Enggak, itu bener kok. Kebalik itu pertanyaannya. Gimana emang kebalik maksudnya gimana? Banyak kan yang di perusahaan daripada yang menjadi guru. Oh, kenapa tidak berminat menjadi guru? Aman loh menjadi guru tuh lebih sejahtera. Kalian ingin menjadi budak korporat kah? Guru juga sama, Bu. Faktor Oh, utamanya udah pasti gaji, Bu. gaji ya. Ya, guru sebenarnya sekarang udah banyak sih, apa namanya, menurut saya udah sangat diperhatikan ya, ada sertifikasi gitu. Apalagi yang PPG itu udah lumayan loh gajinya dibanding mungkin guru zamannya Prof. Uji, waduh, cuman berapa ribu ya Prof ya. Kalau sekarang sih menurut saya udah sangat lumayan diperhatikan gitu ya. Ada sertifikasi guru gitu, itu lumayan juga gajinya. Bekerja di perusahaan itu memang membutuhkan mental yang lumayan ya teman-teman. Saya sempat bekerja juga gitu di perusahaan apa konstruksi. Jadi memang ya kita harus pandai-pandai menempatkan diri gitu ya, beradaptasi gitu. Balik lagi tadi etika dalam bekerja juga harus dijaga gitu. Kalau misalkan ya yang positif ya diikutin gitu, yang negatif ya
jangan diikutin gitu ya. Karena nantinya ketika teman-teman memutuskan untuk mungkin bekerja di sebuah perusahaan akan banyak menemui orang-orang dengan berbagai sifat, perilaku, pemikirannya gitu ya. Nah, disitulah teman-teman harus mempunyai mental yang kuat untuk berpikiran bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada orang-orang yang tidak suka atas keputusan kita, kebijakan kita gitu, atas pandangan kita gitu ya. Tapi ya yang ingin saya pesankan bahwa ya itu tadi ketika memilih untuk menjadi eh, seorang karyawan gitu ya di sebuah perusahaan, menjadi budak korporat gitu, ya harus mempunyai mental yang kuat gitu ya teman-teman. Karena saya lumayan transisi ya dari perusahaan yang sebelumnya di daerah di Palembang, kemudian 1 tahun belakangan pindah ke Jakarta, bertemu orang-orangnya gitu. Itu kan balik lagi ya proses kehidupan belajar dengan lingkungan gitu loh. Yang sebelumnya mungkin kalau di daerah ya bertemu orang-orangnya lumayan ini ya karena banyak perantauan dari berbagai daerah gitu, lumayan kuat gitu. Apa namanya? Rasa kekeluargaannya, toleransinya lumayan kuat. Terus 1 tahun kebelakangan pindah di Jakarta dengan budayanya yang berbeda lagi gitu ya, dengan kondisi lingkungannya beda lagi, ternyata oh kalau orang-orang kota ini memang cenderung sebenarnya bukan mereka tidak peduli ya, tapi karena mereka dengan kehidupan mereka aja sudah ribet gitu loh. Apalagi mau mau care ke orang lain, mungkin kadarnya gitu ya, kadar toleransinya mungkin akan sedikit berbeda dengan dibandingkan perusahaan tempat saya bekerja di daerah dulu gitu ya. Ya itu tadi ya, ketika teman memutuskan nanti setelah lulus mungkin akan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar atau seperti apa gitu, dan memutuskan untuk menjadi karyawan karyawan di sebuah perusahaan ataupun budak korporat, ya itu tadi harus pandai menempatkan diri gitu ya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, pasti ada saja yang tidak setuju dengan pendapat kalian dan lain sebagainya. Itu sih, ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada? Izin Prof. Puji, apakah sudah bisa ini Prof? Prof. Puji masih sholat ya kayaknya. Oke. Ya. Prof, saya izin off cam ya Prof, karena nyambi Zoom juga Iya, iya, sebelah iya. Prof. Nah, udah selesai ini. Sudah sih Prof, harusnya 2.50. Karena jam 3 nanti sama kelas B Prof. Ya, ya. Terima kasih. Jadi sekalian, kayaknya loyo semua ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sama-sama Prof. Terima kasih semuanya. Saya izin